Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila, NIM 1805510038 dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Risma, NIM 1805510044. Nama saya Lucky Willy Prastio, NIM 1805510012. Saya dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggidu Astuti, NIM 1805510041. Saya dari Prodi Manajemen. Hai, nama saya Sodik Mutadin, NIM 1805510058. Saya dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmawati, NIM 1805510031, Prodi S1 Manajemen. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis perbedaan daftar pustaka skripsi pada 5 universitas yang berbeda. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka. Fungsi dari daftar pustaka itu sendiri yaitu satu, sebagai referensi pada catatan kaki. Referensi pada catatan kaki dipergunakan untuk menunjukkan kepada sumber dan pernyataan atau ucapan yang dipergunakan dalam teks. Sebab itu, referensi itu harus menunjuk dengan tepat tempat di mana pembaca dapat menemukan pernyataan atau ucapan itu. Yang kedua adalah sebagai pelengkap. Mengapa daftar pustaka itu dapat pula dilihat sebagai pelengkap? Karena bila seorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, maka ia dapat mencarinya dalam daftar pustaka. Dari daftar pustaka sendiri, banyak hal yang dapat kita peroleh, antara lain satu, memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambah dengan pemikiran orang lain. Kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Keempat, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah ia buat. Apa saja unsur-unsur daftar pustaka? Yang pertama yaitu nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Kedua, judul buku, termasuk judul tambahannya. Ketiga, data publikasi, yaitu penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Keempat, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Apa saja syarat penulisan daftar pustaka? Yang pertama yaitu, bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarganya, diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang kecuali nama Cina. Kedua yaitu, gelar kesarjanaan. Penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Lanjutan. Judul buku dicetak miring atau digarisbawahi pada setiap kata. Jadi, tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. Baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ketujuh. Jarak antara baris satu dengan berikutnya 1 spasi. Jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. Cara penulisan daftar pustaka. Berikut ini terdapat beberapa cara penulisan daftar pustaka. Terdiri atas, yang pertama, metode Harvard, yang kedua, metode Vancouver. Berikut adalah 5 universitas yang
kelompok kami analisis. Yang pertama, Universitas UIN Alauddin Makassar. Yang kedua, Universitas Muhammadiyah Metro. Yang ketiga, Universitas Diponegoro. Yang keempat, Universitas Negeri Jakarta. Yang kelima, Universitas Ti Muhammadiyah Jakarta. Aturan penulisan daftar pustaka di setiap universitas. Yang pertama, aturan penulisan daftar pustaka pada Universitas UIN Alauddin Makassar. Jumlah kepustakaan skripsi minimal 25 buah dan sedikitnya 3 literatur berbahasa asing yang merupakan sumber utama penulisan skripsi. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan abjad dari awal nama terakhir pengarang setiap karya rujukan. Nama pengarang yang dimaksud mencakup nama orang, badan, lembaga, panitia, dan sebagainya yang menyusun karangan itu. Daftar pustaka diketik dari margin kiri dan jika lebih dari satu baris, maka baris kedua diatur menjorok ke dalam atau inden sepanjang 1,25 cm. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis bahwa daftar pustaka dari kelima universitas ini ternyata masih memiliki beberapa kekurangan. Dalam skripsi ini terdapat kesalahan isi dalam penulisan, di antaranya pembuatan judul yang terlalu panjang, masih menggunakan kata tidak baku, menggunakan diksi yang kurang tepat, penulisan kutipan kurang tepat, kesalahan dalam pengetikan, dan kalimat kapital di awal kurang diperhatikan. Tetapi daftar pustaka ini sudah bagus, tinggal menyempurnakan lagi. Terima kasih.